Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita ketemu lagi di pembelajaran ke-5 dan 6. Ini adalah pembelajaran terakhir ya di subtema 3 ini. Nah, sebelum belajar, membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Nah, kita akan tahu nih, pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang apotik hidup dan warung hidup. Jadi ada apotik hidup dan warung hidup ya di sekitar kita. Siapa nih di rumah yang punya apotik hidup dan warung hidup? Siapa yang tahu apa artinya apotik hidup dan warung hidup? Oke, kita akan mempelajarinya ya. Apotek hidup adalah pekarangan yang ditanami obat-obatan. Contohnya jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, daun dewa, seledri, dan lidah buaya. Ibu punya lidah buaya berkembang biak sangat banyak sekali. Nah, itu berarti ibu punya apotek hidup di rumah. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari tumbuhan-tumbuhan herbal, obat-obatan di rumah kita gitu. Kemudian warung hidup bedanya adalah warung hidup itu ditanami tanaman sayur dan buah untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah cabai, tomat, jambu, mangga, dan lain-lain, ubi. Seperti itu. Jadi seakan-akan kita mempunyai warung di rumah kita sendiri, warung yang hidup yang Allah tumbuhkan dari tanah dan diterangi oleh sinar matahari. Nah, itu banyak banget manfaatnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar nih manfaatnya apa aja. Pertama, halaman menjadi asri dan terasa menyegarkan. Jadi halaman rumah kita ada hijau-hijaunya gitu, menjadi segar. Ada pohonnya. Jadi banyak memproduksi pohon itu kan dari hasil fotosintesis, mereka menghasilkan apa? Oksigen ya, kita sudah pelajari. Jadi rumahnya terasa lebih sejuk karena banyak oksigennya. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan beberapa makanan pokok seperti makanan-makanan kita mau buat sambal, tinggal petik aja di halaman rumah karena kita mempunyai warung hidup. Jadi nggak usah pergi ke tukang sayur. Kemudian kita memiliki bahan obat alami yang dibutuhkan. Misalnya saat terjatuh kita dapat mengobati luka memar dengan mengoleskan kencur yang sudah ditumbuk. Seperti apalagi demam, ketika demam kita bisa mengambil kunyit ya. Kunyit itu obat penurun panas, di kunyitnya diparut, dikasih madu. Seperti itu. Jadi kita punya obat-obatan di rumah dengan apotek hidup yang kita punya di rumah. Kemudian dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang. Ibu juga hobi dalam bertani. Ibu di rumah ada cabai, ada aloe vera, kemudian ada buah tin gitu. Jadi senang. Jadi ketika ibu hari Sabtu atau hari Minggu senggang bisa bertani di rumah gitu. Nah, ini contoh-contoh apotek hidup nih. Ada mengkudu, melati, temulawak, puring, sambiloto. Nah, mereka ini punya manfaat dari masing-masing tumbuhan ini. Berbeda-beda manfaatnya yang Allah berikan obat-obatan di sekitar kita, tumbuh di sekitar kita ya. Ada kunyit, nah kemudian ada aloe vera dan lain-lain. Kemudian nih warung hidup nih, contohnya apa? Tomat ya, kalau mau nyambel ambil tomat saja, atau mau dimakan, siapa yang suka tomat mentah, ibu suka makan tomat. Kemudian apalagi ini ada bawang, kalau mau masak tinggal ambil bawang. Ada cabai juga ya, cabainya tumbuh subur sekali. Nah, ini adalah contoh warung hidup. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban. Jadi dalam hidup ini setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak itu adalah apa yang wajib kita terima, apa yang harus kita terima dari sekitar kita. Kemudian kewajiban adalah hal yang harus kita laksanakan. Nah, di sini kewajiban anak di rumah kan ada belajar, kemudian menghormati orang tua dan membantu ke pekerjaan orang tua. Nah, kemudian nih hak ini adalah sesuatu yang harus kita terima dari sekeliling kita. Misalnya contoh hak anak, hak kalian di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari umi dan abinya. Ini adalah hak yang harus orang tua kalian berikan kepada kalian ya. Kasih sayang. Kemudian apalagi? Kemudian mendapatkan pendidikan. Pendidikan maksudnya gimana? Disekolahkan. Tadi kasih sayang ya. Kemudian kalian disekolahkan. Kemudian mendapatkan makanan dan pakaian. Mendapatkan hiburan dan informasi.
Nah, informasi itu bisa diperoleh dari media cetak atau radio ya, televisi atau radio. Media cetak, televisi atau radio, koran seperti koran, televisi dan radio. Nah, pasti kalian sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Jadi kita tidak boleh menuntut hak sebelum kita melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia. Jadi pertama kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, kemudian kita akan mendapatkan hak karena kita sudah melaksanakan kewajiban. Begitu anak-anak. Oke, sampai di sini kalian sudah tahu ya perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, seperti itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan karena telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.